kami dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul penggunaan RDF di kehidupan perkotaan, terutama di kehidupan mahasiswa. Nah, sebelum kami memulai presentasi kami ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Grace Atalia dengan NIM 167245587. Saya Nazla Bitawi dan Nisa dengan NIM 167245567. Saya Isabel Kristi Butar-Butar dengan NIM 167245612. Dan saya Salma Habibah dengan NIM 167245570. Nah, tanpa berlama-lama lagi, lanjut aja kita langsung ke presentasinya. Saksikan! Ini semua itu merupakan salah satu contoh dari sampah kemasan yang sekali pakai. Nah, bisa nggak kita bayangin seberapa banyak kita selalu menggunakan kemasan sekali pakai? Apalagi kalau misalnya kita di kantin ITB nih, rata-rata pedagangnya itu menggunakan banyak sekali kemasan-kemasan yang sekali pakai. Setelah kita makan, kita langsung buang. Nah, kira-kira kalau misalnya kita numpukin atau kita biarin gitu aja, tentu aja itu akan menghasilkan polutan yang banyak kan. Nah, selain itu juga kalau misalnya kita manfaatin sampah kemasan sekali pakai itu, tentu aja itu akan bermanfaat bagi kita. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan satu alternatif yang disebut RDF atau Refuse Derivative Fuel. Nah, di mana tentu aja si RDF ini akan sangat membantu kita untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar dari kemasan sekali pakai tersebut. Nah, daripada kita buang, tentu aja lebih baik kita mengolahkan. Nah, selain itu tentu aja kita membutuhkan alternatif yang sustain yang memenuhi 17 TPB atau SDG di global ini. Oleh karena itu, stay tune, kita akan membahas tentang RDF. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, muncul beberapa rumusan masalah yang terbentuk. Di antaranya, yang pertama adalah berapa banyak sih rata-rata sampah mahasiswa di Jatinangor yang dapat diolah menjadi sampah RDF. Kemudian, yang kedua yaitu apa saja dampak dari pengolahan RDF dalam bidang sosial, lingkungan, ekonomi, regulasi, dan teknologi. Kemudian, yang ketiga yaitu apa keterkaitan antara pengolahan RDF dengan TPB SDG. Tujuan dari kajian kami yang pertama adalah menghitung rata-rata sampah yang dihasilkan oleh mahasiswa di Jatinangor per harinya. Yang kedua, menganalisis potensi sampah yang dapat diolah menjadi RDF dan juga kapasitas dari RDF yang sudah diproduksi. Yang ketiga, menganalisis manfaat dari pemanfaatan TPB terhadap lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah untuk menganalisis hubungan dari pemanfaatan RDF terhadap TPB, khususnya terhadap pengelolaan sampah dan juga terhadap perubahan iklim. Dalam proyek ini kami menggunakan dua metode dalam pengumpulan dan juga pengolahan data. Yang pertama melalui pengumpulan data Google Form dan yang kedua melalui literatur. Dari data yang kami dapat melalui Google Form, ada 71,1% mahasiswa yang mengatakan bahwa mereka sering menggunakan produk atau kemasan sekali pakai dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu untuk jumlahnya sendiri, 64% mengatakan bahwa mereka menggunakan produk sekitar 0-4 produk seharinya per orang. Kemudian 80,4% mengatakan bahwa bahan yang paling sering digunakan adalah bahan plastik. Seperti yang banyak diketahui, RDF memiliki banyak sekali dampak positif untuk lingkungan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa RDF juga memiliki dampak negatif. Adapun dampak positif dan dampak negatif untuk RDF berputar pada aspek lingkungan, sosial, ekonomi, regulasi, dan teknologi. Lalu, apakah RDF efektif di Indonesia? Mari kita bahas. Jadi, pada tahun 2021, pemerintah Indonesia melalui Dinas Lingkungan Hidup (DKI) melakukan pelelangan pembangunan fasilitas pengolahan sampah untuk menjadi RDF dengan kapasitas 1.000 ton per harinya untuk jenis sampah baru dan 1.000 ton per hari untuk jenis sampah segar. Adapun target produk yang ingin dihasilkan yaitu berupa 700 ton per hari RDF berbentuk SWAF dengan spesifikasi bergantung kepada kebutuhan bahan bakar untuk industri masing-masing bidang. Kemudian pada saat ini juga diketahui ada beberapa perusahaan atau produksi atau pabrik yang akan melakukan implementasi dari RDF ini seperti PT Indosemen dan PT SBI di Jawa Barat. Untuk PT Indosemen direncanakan akan menerima senilai 550 ton minimal untuk perharinya, dan untuk PT SBI direncanakan akan menerima sebesar sampai 100 ton untuk perharinya.
Nah, sebelumnya teman-teman udah nggak dengar tentang pemanfaatan hasil RDF di pabrik semen. Nah, kira-kira gimana sih cara mengelolanya? Nah, ternyata di Indonesia itu udah ada salah satu pabrik bernama Bantar Gebang, di mana si pabrik ini tuh udah mengolah kemasan sekali pakai atau sampah-sampah yang ada di Indonesia menjadi sebuah bahan bakar alternatif. Nah, kira-kira gimana sih cara pengolahan dan apa aja fasilitas untuk mengolah si kemasan sampah sekali pakai itu menjadi bahan bakar alternatif. Nah, teman-teman bisa ngeliat ya di sini. Di sini merupakan diagram pengolahan untuk menghasilkan bahan bakar alternatif dari kemasan sekali pakai. Nah, selain itu fasilitasnya juga teman-teman bisa ngeliat di layar. Nah, fun fact, pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu mengatakan kalau misalnya ternyata dari pemanfaatan atau pengolahan RDF dari kemasan sampah sekali pakai menjadi sebuah bahan bakar alternatif ini itu menghasilkan pencapaian sebesar 59,4 miliar per tahun. Nah, itu adalah angka yang sangat fantastik, di mana biasanya kalau kita udah pakai sampah kita buang gitu aja kan. Nah, kalau kita olah kita bisa menghasilkan pencapaian yang sangat besar. Nah, berdasarkan data penggunaan RDF di TPS Bantar Gebang itu sangat berhubungan erat dengan SDGs yang ada nih. Misalnya SDGs 7 yaitu penggunaan energi terbarukan dan juga terjangkau. Penggunaan RDF sendiri itu menghasilkan energi alternatif melalui pemanfaatan pengolahan limbah-limbah domestik yang ada untuk menggantikan sebagian energi yang dihasilkan oleh batu bara. Hal tersebut itu sangat mendukung transisi penggunaan energi menjadi lebih ramah lingkungan dan juga lebih terjangkau. Selanjutnya ada SDGs 8 yaitu pekerjaan yang layak dan juga pertumbuhan ekonomi. Penggunaan RDF itu menciptakan lapangan kerja baru khususnya di sektor pengolahan limbah dan juga di industri itu sendiri. Lalu berdasarkan data TPS Bantar Gebang juga berpotensi menghasilkan pendapatan mencapai 59,4 miliar per tahunnya. Nah, selanjutnya ada SDGs ke-9 yaitu inovasi, industri, dan infrastruktur. Teknologi RDF sendiri itu sudah menunjukkan adanya inovasi dalam bidang pengolahan limbah dan industri itu sendiri. Lalu RDF juga menunjukkan ketersediaan infrastruktur energi untuk mendukung industri yang berkelanjutan. Selanjutnya ada SDGs yang ke-11 yaitu kota dan komunitas yang berkelanjutan. Nah, RDF sendiri itu kan mengurangi sampah yang akan dikirim ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Hal itu akan menyebabkan kota lebih bersih dan juga lebih sehat tentunya. Selanjutnya ada SDGs ke-13 yaitu penanganan perubahan iklim. Nah, RDF itu kan mengurangi emisi karbon dengan signifikan dengan cara mengganti bahan bakar fosil dengan bahan bakar yang dihasilkan melalui pengolahan limbah domestik yang ada. Nah, hal itu sangat berpengaruh pada pencegahan perubahan iklim. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata.